selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Gila nih lagu udah lama banget nih gak gue nyanyiin. Akhirnya dinyanyiin lagi di sini. Wah, Ya, kembali lagi bersama kami host yang gak ada kompak-kompaknya ini. kita terlalu jauh deh kayaknya. Oh Bikinan iya. apa? Wah, Kayak orang parah nih. musuhan, guys. Iya nih. Ya, jadi hari ini kita akan ngomongin soal Bible versus Science gitu. Karena akhirnya banyak orang-orang yang ketika lu belajar sains jadi memisahkan itu antara hal yang ada di Alkitab dan sains. Gimana sih? Selalu begitu. Pembukaan yang gak asoy. Udah ngejelasin terus. Bener gak sih? Jadi ragu, gue. jadi ragu. Kan lu bapak gurunya di sini. Kata siapa? Saya gak, bapak guru tuh dia tuh. Dia Oh kan iya. sekolah. Tahu gak sih Blackpink itu punya personil baru namanya Wede. Robin, lihat kan? Perkenalkan, Robin Blackpink ya. Gak lucu, gak lucu. Enggak, absolutely no. Ya, Nah, ya. jadi gini. Kontroversi antara Bible sama Science. Jadi ada yang ngomong begini. Itu mah yang di Bible mah udahlah. Kok lu cuma perlu pakai iman. Karena caranya Yesus, ketika Yesus kalau bikin mujizat, kalau masuk akal, dia bukan Tuhan. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi seolah-olah semua yang dilakukan Tuhan itu nggak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu kan bersumber dari otak. Ya. Otak pun salah satu organ tubuh yang Tuhan ciptakan. Ya. Masa iya Tuhan menciptakan sebuah organ tubuh yang Tuhan larang untuk mengetahui kebesaran karya Tuhan gitu. Nah kalau kita flashback jauh, jauh banget, Sejauh apa tuh? jauh banget pokoknya. Dulu awal mula orang bisa menemukan benda bulat. Ada satu orang yang menciptakan benda bulat itu dibully. Karena? Bego lah, bulat mau buat apa? Nggak Iya. bisa naruh barang, nggak bisa apa. Sampai suatu hari dia dapat hikmat, benda bulat ternyata bisa dijadiin gerobak buat ngangkut barang. Jadi lebih gampang. Kalau kotak kan susah, nyeretnya susah banget. Ya. Kita maju lagi ke zaman penciptaan bohlam oleh Thomas Alva Edison. Dia menciptakan bohlam Osram gitu. Emang iya? Belum ya, belum. Seram banget gitu kan. Nah itu juga dikata-katain kan. Bodoh Yang ya? yang paling kelihatan ini namanya Wright bersaudara. Penemu pesawat terbang. Ya. Karena mereka berpikir enak ya kalau manusia kayak burung bisa terbang. Gitu. Padahal nggak semua burung bisa terbang gitu. Emang iya? Burung onta nggak bisa terbang. Burung onta? Nggak bisa terbang. Ih tanya Pak Guru nggak percaya. Oh, chicken turkey ya? Dia mikir. Kok chicken turkey? Chicken turkey. Gue mikir, burung yang mana nih? Yaudah, lewat. Hei, jangan sampai membuat penonton kita traveling. Burung merak gak bisa terbang. Burung merak nggak bisa terbang. Iya, Oh burung merak kayak ayam, nggak bisa terbang tapi tetap bisa gibasin sayapnya buat agak melayang. oke. Nah burung onta bener-bener nggak bisa terbang, dia cuma lari aja Oke. gitu. Nah Iya yang gede itu kan burung iya, onta, iya, nah Wright bersaudara itu menciptakan pesawat terbang itu dikata-katain. Sekarang kalau bukan karena mereka, nggak ada pesawat Garuda, Lion Air yang suka telat, ya Sriwijaya Air, Citylink gitu. Gue sebut ini biar bisa masuk sponsor sih, ya tolong Pak, ya kita pengen banget deh kualitas gambarnya bisa lebih bagus gitu ya. Tapi Tolong. kenapa pesawat terbang juga? Mau jalan-jalan kita bikin Kita kontennya syutingnya luar. bisa di luar Oh negeri. benar. Wih. Di Pulau Samosir mungkin ya kan? Waduh, luar negeri Pulau Samosir. Ya bagus, tapi kan bukan luar negeri ya. Oh iya benar. Kenapa harus di luar negeri kalau di Indonesia juga bagus? Bantah sendiri, bela sendiri. Ini. Gimana ini? Mulai gazebo. Nah, Oke, jadi terus? seperti itu. Jadi kalau orang bilang nggak bisa, lu kalau mau mengerti tentang karya Tuhan mesti pakai iman, nggak perlu pakai otak. Kayaknya ada yang salah deh. Ya dong. Masa Tuhan kasih iman supaya otak kita nggak usah kerja, otak nggak usah kerja, udah pakai iman aja. Makan lapar ya udah pakai iman, lu udah makan, pakai iman. Masa gitu? Keberadaan iman itu bukan berarti kita jadi nggak butuh otak gitu loh. Karena otak juga dari Tuhan kan.
Nah sama kayak ini, eh, hewan haram dan halal, ya kan? Yang kita tahu tentang haram sekarang ini kan kesannya kayak sesuatu yang sangat Najis, buruk gitu iya. kan. Kayak ih haram gitu. Nggak boleh. Pokoknya kayak gitu-gitu gitu. Ih haram lu kayak gini, ini makanan haram kayak gitu kan. Padahal Atau yang najis gitu. Ih najis lu padahal pada zaman itu pengkelompokan najis dan tahir kan lawannya najis tahir itu kan untuk membedakan oh orang ini lagi keadaannya nggak bagus, jangan disatukan dalam satu kelompok. Iya. Dipisahkan sampai mereka sembuh, Iya. bukan dipisahkan selamanya, Iya. gitu. Sama kayak haram dan halal itu nggak lebih dari pengelompokan jenis hewan. Iya. Makanya dalam bahasa Inggris haram dan halal yang itu disebut dengan clean dan unclean, bersih dan nggak bersih. dengan alasan kesehatan tertentu gitu iya, maksudnya ya. nah, kalau diadu sama zaman sekarang, zaman dulu kan ya mereka nemu gitu bisa nemu babi gitu, nemu hewan haram lainnya tuh yang Ikan lele. haram. Iya itu Ikan mereka tidak bersisik ya. iya maksudnya mereka bisa temukan di hutan atau di mana yang kita nggak tahu itu nggak bersih gitu Iya. kan. Otomatis ada kemungkinan ada parasitnya lebih besar. Tapi zaman sekarang ada peternakan babi dan sebagainya Iya. macam. Iya. Itu kan udah lebih bersih gitu. Iya. Bahkan kalau lu lihat ada peternakan sapi atau babi itu dimanjakan sekali biar empuk, kualitas daging yang Iya. mahal gitu. Kalau nggak percaya lu coba aja ke ini Holy Cow. Holy Cow. Nah lu coba ke sono itu mahal, lebih mahal daripada lu ke restoran steak yang biasa aja. Tapi ngomong steak ya, ada steak yang kalau steak biasa kan dia agak keras, agak alot ya. Tapi sekarang itu udah yang modelnya disuntikin minyak canola biar empuk. Nah, Nggak ini cuma buat info doang. Enggak, bukan. Kalau Buat kayak info gitu doang. berbahaya nggak ya? I don't know, itu supaya empuk dan memang waktu gue makan sih kayak melting banget gitu. Tapi serem aja sih kalau berbahaya. Maksudnya zat berbahaya. Serem aja. Gue nggak tahu sih. Gue baru denger juga. Ya bagus lah kalau ternyata nggak berbahaya. Yes oke. Tapi kalau sampai berbahaya kan serem ya. Nah kayak gitu. Jadi Tuhan memberikan peraturan ini itu dan sebagainya. Itu bukan karena cuma sekedar. Ya karena gue yang suruh makanya lu gak boleh makan. Nggak gitu. Justru dalam Matius pasal 6 ayat 33. Aduh jadi ingat platnya siapa ya. Nah itu dibilang gini kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Kita ngecek gitu loh kebenaran firman Tuhan. Jadi termasuk tentang rahasia-rahasia gitu. Well anyway, science itu artinya adalah to know. To know, maksudnya untuk kita mengetahui gitu. Jadi kalau misalnya science itu ada untuk dia Sains itu kan kebanyakan untuk bersinkron sama apa yang ada di Alkitab gitu, apa yang Tuhan bilang tentang segala hal tentang kehidupan. Nah itu, gua sampai hari ini berpendapat seharusnya Bible dan Science harusnya sejalan atau sepemahaman. Tapi kalau sampai ditemukan ada hal-hal yang Bible nggak bisa jelaskan tentang penemuan-penemuan sains atau sains nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi di Bible, itu buat gue itu nggak lebih dari ya emang mereka lagi belum bisa menjawab aja, belum terjawab aja gitu loh. Kayak sekarang orang-orang pada banyak yang melakukan penggalian-penggalian untuk mencari sisa-sisa Menara Babel. Menara Babel itu ada di Alkitab, walaupun bahasanya sekarang udah banyak diganti-ganti nih jadi zigurat gitu. Tapi itu ada, zigurat itu ada. Cuma zigurat yang jadi Menara Babel di zamannya Nimrod itu yang mana? Nah itu mungkin yang masih dikaji. Tapi kan ada bukti sejarahnya. Tapi kalau kita balik ke tahun-tahun awal gitu kayak tahun 500 Masehi gitu misalnya. Itu mereka mungkin nggak tahu kenapa belum ada penggaliannya. Belum bisa menjawab pada zaman itu. Tapi kalau zaman sekarang orang pada bilang ada, Menara Babel itu ada. Orang yang namanya Abraham itu ada, bahkan kitab tertua di Alkitab itu kan Ayub, dibilang itu ada. Maksudnya bisa dibuktikan pada waktunya. Jadi kalau nggak bisa, kalau sekarang ini kita belum bisa menjawab pertanyaan tertentu dari sains misalnya kita mau jawab secara Alkitab, ya itu bukan berarti sainsnya sesat gitu atau Alkitabnya yang nggak lengkap. Emang belum ketemu terjawab aja. ya jawabannya. Well anyway, kejadian yang 10 tulah ya, 10 tulah. 10 tulah. 10 tulah. Yang tentang apa tadi lu bilang katak.
Ya ada kata segala macam bebek, gitu. kudanil gitu. Apa sih? Gak ada ya? Oh enggak, ya Air tapi juga. susah dijelasin ini adalah yang waktu Musa membawa apa namanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu yang Terbelah kan? laut terbelah itu gimana coba? Itu pernah ada pengkajian, tapi gua nggak tahu ada pembuktian apa enggak ya. Ini lebih ke survei orang. Jadi dia bilang gini, Musa itu orang pinter loh. Mm-mm. Makanya suka minum tolak angin. Musa, Musa, Musa itu dia dididik untuk jadi orang pinter. Nah Musa, orang pinter zaman dulu, dia kan suka melihat kayak perubahan-perubahan alam, iklim dan sebagainya. Selama berapa puluh tahun kan. Musa kan baru pergi dari Mesir kan usia 40 tahun kan. Nah itu kan selama berpuluh-puluh tahun itu dia memperhatikan kemungkinan. Nah, makanya balik lagi itu dalam kemungkinan Musa kemungkinan meneliti ada satu fenomena alam yaitu ketika angin barat dan angin timur bertemu itu bisa membuat laut terbelah selama beberapa lama. Oh berarti bukan hanya karena saat Tuhan bilang apa namanya taruh tongkatmu di situ gitu. Musa kan cuma angkat tangan. Angkat tangan ya salah ya? Angkat tongkat, angkat tangan. Angkat- Dor gitu. Oh jadi angkat tangan. kejadiannya si Musa angkat tongkat terus udah gitu laut terbelah dua. Tapi kan dibilang lalu Tuhan membuat ada angin barat dan angin timur bertemu. Oh. Nabrak di tengah-tengah itu. Nah secara sains itu bisa dijelaskan. Yang gue pernah dengar ya. Tapi di sisi lain yang membuat angin barat Iya, angin iya timur itu bertemu makanya. siapa? Iya jadi it Tuhan. happened because of God nyuruh si angin itu bertiup gitu. Si Iya, angin barat dan si enggak. angin apa itu dia bilang? Angin barat angin timur deh. Timur. Si Ada barat masa dan angin si- malam. Si angin barat malam. dan timur apa namanya bertiup terus gitu akhirnya terbelah. Tapi atas perintah Tuhan. Iya atas pekerjaan tangan Tapi Tuhan. itu bisa dibuktikan secara sains. Bisa Oke. dijelaskan. Bukan yang lagi adem tentram terus nggak ada apa tiba-tiba kebeluka aja. Itu nggak seiseng itu Tuhan. Tuhan mau menggunakan materi-materi yang ada di bumi juga. Oke. Yesus menyembuhkan orang buta. Mm-mm. Apakah melulu ya udah melihatlah engkau. Gak gitu kan. Enggak. Ada juga yang dia meludah ke tanah, dia aduk-aduk jadi lumpur. Iniin. Nah itu gimana? Ya karena ya itu gua sih belum dapat jawabannya. Still not Iya, cannot gua be sih answered juga ya. belum dapat jawabannya. Ya mungkin bisa jadi orang yang matanya buta yang Yesus sampai ngaduk-ngaduk lumpur bisa jadi dia bukannya buta tapi orang jorok beleknya sampai jadi lem di mata. Jadi Yesus pakai lumpur itu buat membuka belek-belek yang menutup matanya barangkali gitu, barangkali ya. Barangkali gitu kan. Kenapa jadi kebelek sih Ma? Iya kan abisnya cara Yesus beda-beda Iya, betul gak? benar-benar. Iya kan Ben ya? Enggak selalu dibilang nggak selalu dibilang apa melihatlah gitu loh atau talitakum yang Tidak selalu berfirman. iya nggak selalu Iya. begitu. Yesus punya cara-caranya karena mungkin kebutuhan penyebabnya orang itu mengalami kebutaan atau tuli itu beda-beda. Iya. Nah terus yang ini, yang apa namanya kolam yang kesembuhan apa namanya? Siloam. Bethesda. Lah itu gimana ceritanya kalau itu agak susah loh dijelasin secara sains kalau misalnya malaikat datang ke situ, lu lompat cepet-cepet. Kalau yang Nah, kalau lumpuh itu lebih, gimana? Itu lebih ya kan? ke budaya kan. Maksudnya di budaya di sana. Jadi gini, walaupun Tuhan nggak berbicara selama 400 tahun sebelum Yesus ngomong dari kitab Maleakhi itu kan sampai ke kitab Matius itu kan 400 tahun. Walaupun Tuhan nggak berbicara, sepertinya ada beberapa kejadian-kejadian supranatural yang masih terjadi. Khusus yaitu salah satunya yang Bethesda itu. Karena tiba-tiba bergoncang, orang yang loncat duluan semua sakit penyakit sembuh. Ya berarti ada kejadian supranatural yang ya harusnya mungkin bisa dijelaskan oleh sains tapi mungkin belum terjawab aja. Tapi kalau nggak bisa dijelasin juga ya udahlah ya gitu. Tapi ngomong masih ada nggak sih sekarang? Lebih pilih. Masih ada nggak sih Masih kolamnya? di Masih. Gading Serpong kan. Rumah sakit Bethesda. Oh, Bethsaida iya. itu Bethsaida. Kesembuhan Bethsaida. artinya. Well, nah terus udah gitu juga banyak saintis yang akhirnya jadi ateis karena mereka keasikan apa namanya kayak belajar tentang ilmu pengetahuan dan memisahkan antara apa yang ada di Alkitab dengan sains gitu, dengan ilmu pengetahuan. Kalau Iya nggak sih? gua kurang setuju itu. Oh, iya. Sejauh yang gua tahu ya. Kenapa orang yang tadinya Kristen belajar sains terus memutuskan untuk jadi ateis? Itu karena pihak gereja, pemimpin gereja banyak yang sok tahu tentang sains. Padahal mereka bukan saintis, tapi mereka berdasarkan Alkitab gitu. Contoh soal usia bumi. Zaman dulu sebelum adanya
orang-orang ateis gitu ya. Itu ada, jadi kan zaman dulu imam itu gimana ngomongnya? Ada double job gitu. Raja tapi imam juga. Jadi dia seorang yang mengerti agama tapi dia juga seorang pemimpin negara Iya. gitu. Jadi pada Jadi tahun pinter. di awal-awal gitu. Merasa pinter sih Merasa tepatnya. pintar. Jadi dia menghitung umur bumi dari Adam dan Hawa sampai ke zaman mereka. Oh dari situ terhitung berarti dari zaman penciptaan sampai Adam dan Hawa lalu ditarik sampai ke zaman Yesus dan sebagainya. Bilang usia bumi itu 6.000 tahun. Dia ngomong gitu. Muncullah saintis seperti Charles Darwin gitu, Galileo Galilei dan sebagainya. Mereka menghitung, lah ini ada pohon usianya 20 juta tahun. 20 juta tahun, 6 juta tahun. Iya. Tapi pendetanya ngomong 6.000 tahun. Gimana mungkin? Yang benar yang mana? Nah raja yang ngomong ini gak punya bukti, dia cuma ya baca aja gitu tapi gak pernah melakukan penelitian keluar. Siapa rajanya siapa? Lupa gue. Pokoknya Raja Vatikan something Katolik lah pokoknya gitu. Oke. Waktu itu belum terpisah ya Katolik dan Protestan belum ya. Zaman dulu emang Katolik aja. Lalu orang saintis ini gue ada pembuktian nih, gue ada ininya, ada bukti ilmiah. Raja ini nggak ada. Jadi yang salah siapa? Gue punya bukti. Oh, jadi kayak misunderstanding. Ya lalu orang itu bilang, wah berarti bohong. Oh. Tuhan nggak ada ini sebenarnya. Jadi kesalahpahaman. Gue nggak berani bilang kesalahpahaman. Emang salah dari pemimpin gereja. Oke. Bahkan malah yang sebenarnya yang para saintis itu yang berusaha membuktikan sesuatu itu berdasarkan ilmu, malah dianggap sebagai atau seperti tidak bertuhan atau tersesat. Makanya tidak sedikit yang banyak yang dibunuh atau disingkirkan karena mereka berusaha membuktikan A, B, C, D. Serius sampai dibunuh? Ada. Siapa yang ngebunuh? Sayangnya saya para ahli Ninja assassin. ya, Dikirim ninja. yang menjadi musuhnya adalah orang-orang gereja justru sebenarnya. Waduh, politik deh jadinya kan? Iya karena mereka gak mau sampai kehilangan pengikut. Sama kan zaman Yesus, kenapa Yesus harus disalib? Oh gitu. Imam-imam kehilangan muka gara-gara ada Yesus. Yesus menunjukkan kebenaran. Benar, padahal dia ngomong benar tapi karena supaya orang-orang nggak nganggap dia salah gitu ya kan. Oh. Fans gue bisa hilang nih iya, gitu kan. benar. Ya udahlah dibunuh aja biar dia diem. Wow. Daripada mereka mau ketimbang mereka berusaha membuktikan kalau mereka lah yang benar, mereka lebih suka membungkam orang ini biar diem. Salah satu contoh pembuktian yang ininya adalah ketika membuktikan bahwa bumi itu bulat. Itu kan sampai sidang gereja, sidang negara gitu. Kenapa? Karena ya tadi bapak-bapak gereja menyatakan bahwa bumi itu adalah enggak seperti itu. Flat ya? Ya gitu flat. Kan mungkin flat ya. Sementara siapa penemu bumi bulat? Saya. Ya saya. Ya gitulah ya. Gue udah bilang saya. Saya gue udah bilang tadi. Ya Pak saya. Firdi menemukan bahwa bumi itu bulat. Dia masih bilangnya saya dong. Ya saya. Oh, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Ibu minum aqua ya Bu ya Bu. Tolong sponsor aqua. Ya, jadi ketika dia membuktikan bahwa bumi itu bulat, malah dipenjara gitu. Malah disingkirkan. Padahal Nabi Yesaya bilang ini bukan Yesaya. Ini setelah Galileo Galilei. Setelah Galileo kayaknya. Sebelum dia, karena yang membuktikan Galileo itu berikutnya. Itu abad kemudian. Tapi kenapa sampai akhirnya ada orang yang Kopernikus punya ya kalau nggak salah. Kopernikus ya kalau nggak salah. Galileo Galilei itu orang Batak lu tau gak? Hah? Galileo Galilei. Lai. Tadi gue mau ngomong apa lupa. Oh, kenapa sampai ada orang-orang yang punya paham bahwa bumi itu flat sih? Tapi dia ada loh orang-orang yang bawa ayat-ayat Alkitab untuk menunjukkan bahwa bumi itu flat. Orang flat earth juga nggak salah juga. Nggak salah dalam arti kata ini. Karena belum ada juga yang melihat bumi dari atas begitu ya? Bukan, kan sampai hari ini komunitas flat earth masih ada tuh. Nah jadi gini, kalau untuk memahami cara berpikirnya orang flat earth, buang jauh-jauh dulu pemahaman kita tentang bentuk bumi. Bumi itu bulat, oke. Enggak, flat earth juga bulat. Tapi bedanya gini, makanya kenapa gitu. Makanya kenapa disebut globe earth, maksudnya bulat bundar seperti bola, sama flat earth bulat seperti piringan. Oh. Tapi piringan yang dia maksud bukan di ujung piring jatuh, bukan. Tapi
yang namanya bumi ini hanya sebesar piring ini. Nah, di luar piringan ini masih belum terjelajah sama sekali. Tapi kan dari satelit kelihatan kan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Nah, itu juga yang dibahas sama orang flat earth. Bilang gini, lu tahu dari mana satelit itu bekerja? Lu kalau buka Google nih, coba cari bumi. Lihat fotonya, beda semua. Ada bumi abu-abu, ada bumi lonjong, ada bumi bulat sempurna. Emang iya? Coba aja buka sekarang kalau nggak percaya. Google. Ntar lama-lama. Ya, nggak apa-apa sambil ngomong. Iya. Jadi itu pertentangannya antara flat earth sama globe earth. Jadi gue pribadi gini, gue pendapatnya adalah gue juga nggak pernah keluar angkasa gitu kan. Jadi gue nggak mau mendebatkan itu. Tapi kalau emang itu menjadi sebuah hal yang serius, ya gue kapasitasnya nggak di sana. Enggak, ini bumi semuanya bulat. Iya, warnanya coba lihat. Maksudnya gini, yang mereka maksud gini, bumi yang di Google itu adalah hasil CGI, bukan foto bener-bener dari kamera. Ngerti nggak? Terus yang diproses lagi gini, lu kalau lihat foto bumi, katanya di luar angkasa itu banyak ribuan bahkan ratusan ribu satelit yang jadi sampah. Mana? Enggak bersih gini. Itu yang mereka protes. Jadi sebenarnya satelit itu bohong, nggak ada satelit menurut orang Flat Earth. Earth. Aduh, Gitu. tau lah, bodoh. Ya makanya kan kalau bukan kapasitasnya pusing Iya kan. benar. Nah itu, makanya itu udah terlalu jauh Tapi sebenarnya. memang Bible dan sains itu kayak nggak usah diperdebatkan gak sih? Maksudnya memang kalau maksudnya banyak juga hal-hal ilmu pengetahuan yang mendukung apa yang ada di Alkitab. Tapi juga bukan hal yang untuk diperdebatkan deh menurut gue, gak sih? Nah, Sampai ada yang flat earther sama yang globe. masalahnya Apa dah gini, namanya? masalahnya adalah gini. Gua nggak tahu ya ini bisa dibilang debat apa enggak. Tapi kalau science nggak dipakai dalam kehidupan kita selamanya digoblokin. Contoh. Lu sakit kaki lu cengklak gitu. Lu nggak bisa sembuh Cengklak, kalau iya. lu nggak pakai minyak urapan. Minyak urap. Padahal lu tinggal ke Kobambang. Sembuh, totok gitu loh. Nggak, berarti gini, ada hal-hal yang memang boleh kita pertanyakan, ada yang nggak usah, maksudnya lu nggak usah paksa untuk cari, maksudnya menyingkronkan gitu, ya sih. Maksudnya kita boleh tahu sebatas kita ya udah gitu. Kalau Memang lu berguna niat- buat kita. Kalau lu niat nyari tahu silakan sebenarnya. Tapi kalau udah keluar dari kapasitas lu, itu dan lu berusaha memaksakan gitu, ya itu itulah awalnya lu menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Karena kan akhirnya kalau gue orang yang percaya sama Tuhan, gue percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan segalanya, because Tuhan itu greater, larger, wider, dan dia tuh kayak unlimited gitu. Burger. Sampai kita ini cuma ciptaan gitu. Gimana caranya kita bisa ibaratnya membedah isi kepala Tuhan yang sebegitu besar yang udah nyiptain karya yang segini luar biasa gitu. Betul. Bahkan kayak misalnya manusia mau coba untuk menciptakan selembar daun aja yang mirip sama daun yang asli tuh nggak bisa kan? Nah itu dia, makanya gue bilang nggak masalah kalau lu mau cari tahu silakan. Tapi yang jadi masalah ketika sudah jadi dipaksakan. Itu yang selalu jadi masalah. Jadi sebenarnya sains sama Bible ini menarik, harusnya kenapa nggak bisa berjalan beriringan aja sih? Buat gue nih. Harusnya iya sih, Buat gua. harusnya beriringan. Dari susu lagi. dari sudut Alkitabiah. Iya. Dari sudut gua sebagai anak Tuhan. Sains selalu gue pakai sebagai pembuktian atas apa yang tertulis di Alkitab. Karena Alkitab kan banyak kode-kode dan sebagainya, latar belakang sejarah, budaya gitu kan. Jadi gue mau pakai sains untuk membuat gue lebih paham. Contoh. Tahu perumpamaan tentang anak yang hilang dong? Ya kan, anak bungsu yang minta waris dan sebagainya. Tahu nggak kenapa waktu anak bungsu pulang bapaknya buru-buru lari terus meluk anaknya? Kenapa? Nggak, yang lu tahu aja, tebak aja. Ya itu anaknya, dia sayang sama anaknya. Oke, karena sayang makanya dia peluk ya. Lo tau gak sih itu ada hal yang lebih urgent dari sekedar sayang. Oh, supaya orang-orang nggak keburu menghina anaknya ya? Bukan. Apa tuh? Itu kalau lu baca di kitab Ulangan, itu ada hukum tentang anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Diapain harusnya? Anak yang hidupnya kurang ajar sama orang tuanya itu harus dibawa ke depan kota lalu ditimpukin batu sampai mati. Salah satu anak yang kurang ajar, yang akan dianggap kurang ajar sama orang Yahudi zaman itu adalah anak yang minta warisan padahal orang tuanya belum mati. Makanya bapaknya nungguin anaknya balik, langsung segera dikejar, dipeluk. Waktu anaknya bilang gini, "Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap surga, jadikan aku hamba." Bapak jawab apa? Enggak jawab apa-apa. Pakein lagi jubahnya, kasih meterai, pakein sepatu. Kenapa? Dibalikin otoritasnya sebagai
anaknya dia. Jadi kalau ada orang di kota itu bilang, ih ini kan anak yang kurang ajar tuh, harusnya sambit dong. Enggak, anak gua gak kurang ajar, anak gua sedang mencari jati diri. Dia gak kurang ajar sama gua. Itu bapaknya ngerti tentang hukum itu. Jadi bukan sekedar karena bapaknya sayang, enggak. Nah, tahu dari mana gua soal ginian? Belajar tentang latar belakang budaya dari Yahudi. Jadi menerjemahkan Alkitab jangan main asal menurut gua, nggak bisa menurut lu, belajar nggak bisa Belajar, menurut betul, lu, menurut betul, lu betul. nggak bisa. Betul. Tiba-tiba Roh Kudus bilang sama, ya elah masa Roh Kudus bilang sama gua, Roh Kudus bilang sama lu beda, emang Roh Kudusnya beda, kan nggak gitu dong. Semua proses belajar, makanya gua pakai science untuk menafsirkan apa yang gua ketahui tentang Alkitab, itu yang gua pakai. Tapi buat teman-teman Kristen yang memang benar-benar seorang scientist gitu kayak arkeologi segala macam itu kan lain lagi. Mereka berusaha membuktikan usia ini, usia Iya, itu, iya, ya, iya, iya. fosil dan sebagainya. Tentang Mereka evolusi juga ya. iya, apakah evolusi itu benar apa enggak? Sebenarnya evolusi benar loh. Tapi gua nggak bilang manusia berasal dari monyet ya, enggak. Tapi Evolution. ditemukan ada fosil manusia kalau kita lihat dari bentuk tulangnya seperti kera. Bukan berarti manusia asal dari kera, kera. seperti. Oke. Ya kayak lu bercanda aja sama teman-teman sekolah yang gendut. Gile, gendut banget kayak gorila. Tapi kan temen lu bukan gorila Iya, gitu bener. loh. Maksudnya kayak gitu, gede gitu Ah, aja. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya ya ngomong-ngomong kayak evolusi ya, evolusi pasti terjadi sih. Karena sebenarnya kalau yang gua nangkep nih, kan Tuhan menciptakan semesta ini kan 6 hari plus manusia. Ya kalau Iya gua kan? sebutnya 6 tahap. Oke, 6 tahun. Karena kalau bilang 6 hari, Oke. 24 jam kan. Ya, tapi memang di Alkitab dibilang bahwa satu hari-nya Tuhan itu 1000 Itu hari di Mazmur, dunia. Itu kiasan. Ah, iya, Nggak- jadi maksudnya nggak kalau absolut. misalnya, iya kalau berarti kalau misalnya satu hari dibilang di Alkitab satu hari, berarti sebenarnya nggak really kayak 24 jam gitu. Kayak it's long time gitu. Iya. Satu tahap yang lama gitu. Tahu gak yang menulis itu siapa? Menulis kitab itu. Kan kitab Kejadian kan? Yang nulis siapa? Nggak tahu. Gak tahu? Nggak tahu Serius? gue. Siapa Bin? Musa. Nah orang taunya Musa kan? Taunya ternyata Ada penelitian bilang kemungkinan bukan Musa. kenapa? Enggak, ada penelitian. Oh, Itu nggak mungkin bukan. Musa. Menurut lihat dari waktu sejarah dan sebagainya. Ya gue juga nggak tahu siapa. Cuma gini, anggaplah Musa. Zaman itu kan belum ada perhitungan, sorry, sebelum dunia diciptakan itu kan belum ada konsep waktu. Bagaimana dia tahu itu satu hari? Tapi dia sendiri nggak bisa ngejelasin. Gimana ya? Ya udah maksudnya ciptaan pertama adalah jadilah terang. Iya, iya. Nah, waktu Musa lihat terang, ini gue juga baru ngerti juga nih. Kan orang sains bilang apa? Alam semesta ini tercipta gara-gara apa? Ada Big Bang kan? Lagi konser di Korea. Big Bang. Enggak, maksudnya Big Bang kan? Big Bang itu adalah ledakan besar. Ya. Bagaimana kalau yang Musa lihat waktu itu jadilah terang. Jadi terang. Jangan, bagaimana kalau itu ternyata Big Bang yang dia lihat? Tiba-tiba meledak terang dan Musa lihatnya dari jarak mana kan kita nggak tahu. Terbukti nggak kalau kayak gitu? Tahu juga. Enggak, maksudnya kan Tuhan bawa Musa dalam penglihatan ke satu era. Penglihatan nih, penglihatan. Ya gue juga gak berani ngomong, anggaplah penglihatan kan gak mungkin Tuhan bawa Musa ke masa lalu. Oke. Enggak, kenapa bisa sampai dibilangnya si Musa yang nulis? Yang kalau menurut yang di sekolah-sekolah Alkitab gitu, diajarin gitu ya? Karena sebenarnya waktu gue belajar di sempet sekolah teologi juga masih kayak nggak ada jawabannya siapa nulis kitab Kejadian. Iya, bahkan kitab Ibrani aja dibilang penulisnya ada Paulus, itu pun masih kemungkinan. Karena gaya penulisannya sama, tapi sebenarnya mereka juga gak tahu itu siapa yang nulis. Iya. Sama kayak kitab Kejadian, itu gak mungkin, ada yang bilang itu gak mungkin Musa. Karena waktu Musa menjelang mati, itu ditulis gini, dari jauh dari seberang dia melihat Musa sedang, loh kalau gitu bukan Musa yang nulis dong. Orang yang nulis bilang dari seberang jalan, Musa lagi begini gitu. Berarti ada orang yang lihat Musa terus dicatat. Jadi belum tentu Musa. Tapi bisa jadi ada Musa juga. Maksudnya kayak kitab campuran tahu gak sih? Kayak kitab raja-raja gitu kan yang nulis kan gak cuma satu orang. Iya benar. Kayak gitu. Oh. Kayak gitu-gitulah. Nah, Oke. jadi kayak Kepala gue udah mulai puyeng. emang berat. Emang berat. Cuma kalau kita bahas Bible dan Sains makanya gue bilang gua nih, si Firdi nih, ya, kayak lu ngomong kemarin. Menurut gue nih si Claudia nih.
Soal FFB. FFB kan gitu kan. Gue nih kalau gini. Nah, kalau gue selalu memakai sains untuk pembuktian atas bagian Alkitab yang gue baca. Ya, untuk pembuktian itu gue pakai seperti itu. Nah, orang lain pasti bakal pakai lagi untuk yang lain. Dan gue seneng dengan orang-orang saintis tapi yang cinta Tuhan. Contohnya ada hamba Tuhan Louis Giglio, dia gitu. Ada kayak kalau lu cari Google ya, dia nyari satu teori katanya waktu dia doa Tuhan suruh dia cari tahu deh tentang laminin. Nah, kalau itu salah satu sel saraf yang ada di tubuh manusia itu bentuknya salib. Oh ya? Iya, lu nonton aja YouTube-nya ada kok Louis Giglio laminin. Menarik ya. Nah, itu seru. Cuma ya itu, orang-orang memakai seperti itu. Cuma jangan sampai cocok logi. Makanya ini kenapa gue bilang sains sama Bible harus sejalan. Karena gini, kalau orang hanya mengandalkan Bible aja dan dia ngartiin sesuka hati dia, jadilah cocok logi. Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus ngomong sama saya, kok sama lu doang? Kesannya cuma lu doang anak Tuhan yang tulus, yang bener. Kesannya kayak gitu tau gak sih? Iya. Kayak gitu. Waduh. Nah, gimana? Udah mekar kepalanya? Panas ya kepala tadi gue mau ngomong apa sampai lupa nih. Nah. Coba lanjut lagi. Ya gitulah, untunglah kita udah mengklaim diri kita host yang gak kompak sama sekali. Karena gini, omongan-omongan yang tadi lu omongin tuh kan gue cerna gitu. Itu juga butuh kayak takes time untuk gue bisa mencerna di kepala gue. Karena akhirnya segala sesuatu itu jadi, maksudnya apa ya, semua yang ada dalam kehidupan ini begitu menarik akhirnya untuk kita pelajari gitu. Sama ada di ini nih, di apa tadi Imamat ya, di kitab Imamat ya. Yang mana? Yang Levitikus. Imamat 15 yang sebenarnya waktu di Bible itu udah diceritain tuh waktu Tuhan ngomong sama Musa. Jadi Tuhan tuh ngajarin ke Musa kalau misalnya ada orang yang punya flesh issue, kalau di di Alkitab bahasa Inggrisnya dibilang flesh issue, kayak kondisi tubuh yang mungkin lagi nggak baik gitu ya. Dia tuh harus cuci pakaiannya, tempat tidurnya, tempat dia duduknya harus dicuci, semuanya dicuci dan dia harus dipisahkan dari yang lain gitu supaya tidak tercampur gitu, supaya tidak kalau misalnya di zaman sekarang nih mungkin ya relevansinya adalah kalau misalnya lu sakit ya udah lu karantina aja, jangan gabung dengan yang lain supaya orang yang sakit tidak orang yang sehat tidak menjadi sakit juga. Karena sempat di tahun keberapa gitu waktu zaman-zaman perang-perang dunia itu ada wabah-wabah gitu, mereka belum ngerti, akhirnya orang yang sakit sama yang sehat disatuin, akhirnya banyak yang meninggal gitu karena ketularan. Belum ngerti, ya ketularan karena nggak ngerti, sampai akhirnya ya ini bisa dibuktiin juga. Jadi sebenarnya dari zaman dulu, dari zaman Musa juga Tuhan udah ajarin gitu sebenarnya sama orang-orang. Hanya saja gitu. bahasa ilmiahnya belum ketemu. Iya. Gitu. Apa yang lu bilang tadi najis ya? Apa? Iya, najis, tahir. Najis, tahir, gitu. iya. Jangan diartikan seperti yang kita najis kita yang geluh, sekarang kata orang gitu. Sunda mah gitu kan. Kalau najis sekarang kan kayak eleh. geluh pisan gitu. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu artinya. Iya, sama kayak tahu wabah flu di Eropa nggak? Yang dulu banget, yang sampai membunuh sekian puluh ribu orang. Tahu nggak? Padahal obatnya simple, jeruk. Kenapa jeruk? Loh, vitamin C. Oh. Nah, tapi kenapa nggak ada yang makan jeruk? Tahun itu katanya menurut sejarah ya, orang Eropa zaman itu nggak suka makan jeruk karena dibilang jeruk itu buah yang jorok atau apa gitu. Karena waktu dikupas kan ada putih-putihnya kan, betul gitu. Oh gitu. Nah, sama kayak di Afrika waktu itu terjadi bencana kelaparan. Padahal mereka kaya sama kentang. Tapi kenapa nggak ada yang mau dimakan? Nggak ada yang mau makan? Karena mereka bilang kentang itu adalah devil fruit, buah setan. Buah setan, kenapa? Bentuknya kan di dalam tanah, pas lu angkat ada buah terus ada akar-akarnya lagi. Oh, serem bentukannya. Iya, tapi ternyata itu yang menyelamatkan mereka dari kelaparan pada waktu itu. Kenyang. Bukan kenyang, ternyata kentang bisa dimakan. Iya, mereka nggak tahu. Mereka pikir buah setan, jadi kalau mereka makan mereka bisa mati. Tapi waktu mungkin waktu itu kelaparan nggak ada pilihan, ya mereka makan aja lah. Ternyata enggak, gizinya bagus, karbonya bagus, ada proteinnya bagus. Asal masaknya dengan benar ya. Wah, menarik gitu. banget ya. Nah, itu kan sampai mereka mengetahui kentang itu bisa dimakan. Itu kan karena belum ada penelitian secara ilmiah. Mereka taunya dari zaman dulu ini buah setan. Jeruk juga bukan buah-buahan yang bisa dimakan. Sampai terjadi wabah, terpaksa ternyata malah menyembuhkan. Karena ada penelitiannya. Jadi jangan-jangan sampai sekarang segala sesuatu banyak banget hal yang kita manusia belum tahu ya jawabannya apa banyak ya. Banget. Untuk yang pasti jadi solusi gitu buat kayak masalah-masalah yang terjadi gak sih? Laut aja belum ke-explore semua kan.
Iya. Gara-garanya kapal selam yang diciptakan sampai sekarang belum bisa bener-bener sampai ke yang dalam banget di lautan, belum ada. Paling Laut terdalam apa sih? ya ada Palung Mariana, Kuan, enggak pakai Kuan ya. Itu temennya si Livi itu. Palung Mariana itu kan Palung Mariana di mana? itu Bekasi lewat dikit. Ya itu sono lah pokoknya di lautan. Gue emang kurang paham sains nih. Gue mau makanya Oh nanya gitu. sama Pak Kalau gitu Guru. kalau gitu lu tahu Palung nggak? Palung, Nggak tahu Palung nggak? Palung tahu. Tahu dong. Palungan, Ya jangan lawak. palungan bayi, palungan Bukan, Musa. Gue Palung taunya. itu di dalam kalau laut nih Ada gini. ada patahan gini. yang ke dalam kayak jurang. Iya, kayak gue jurang. tahu. Iya, Nah itu gini. namanya Palung. Palung. Nah di laut ini banyak banget palung. Palung. Nah yang terdalam adalah Palung Mariana. Mariana, kenapa bisa tahu palung? Kan nggak ketahuan juga dalamnya berapa. Karena nggak ke-explore. Oh, Tapi mereka bisa tahu kan juga dengan cara nembak ini suara supersonik. Oh. Ultrasonik apa supersonik? Supersonik ya, nggak, ultrasonik tapi mah. ngomong saintis yang bisa nyiptain si apa namanya ultrasonik aja keren banget ya. Maksudnya yang bisa ada teknologi supersonik, iya. supersonik itu maksud gue canggih. Ya iya, itu karena mereka kan nggak bisa ngejelajah sampai sejauh itu. Maksudnya kendaraannya belum ada, belum Iya, tercipta. iya. Sama kayak gini, mereka tahu dari mana ya luar ada kehidupan apa enggak. Tapi mereka juga belum bisa menjelajah karena jaraknya bisa tahun cahaya. Itu jauh banget. Nah caranya gimana? Mereka menembakkan suara supersonik berkali-kali keluar angkasa. Siapa tahu ada planet tertentu, alien atau apa yang bisa menerima gitu. Ada yang melakukan eksperimen seperti itu. Ngomong alien itu emang bentukannya hijau-hijau begitu kayak di film-film ya? Itu lebih ke alien marah gak sih? Cuma bedanya kalau alien marah matanya membesar gitu, kepala Nggak, lonjong. lu percaya nggak ada alien nih ngomong-ngomong? Gua posisi netral. Gua nggak terlalu peduli tentang Kalaupun itu. misalnya nih lu, oke alien ada di bayangan lu, alien tuh kayak gimana? Karena kan selama ini kan kita nonton film-film kan, alien itu kayak berlendir, terus kayak itu kayak apa namanya itu marshmallow, predator itu. marshmallow, terus dia bisa nyemprotin apa gitu, tapi Iya. enggak sebenarnya. Ya nggak tahu kan nggak Iya belum juga sih. terbukti. Enggak, gue jadi pengen kepo aja nih, siapa barangkali lu tahu. Pak Ada dua Guru. pemahaman tentang alien. Satu adalah alien itu seperti yang kita lihat di film-film. Ada bentuknya kayak manusia juga. Ada juga bentuknya yang kayak monster namanya yang mereka sebut dengan bangsa krill namanya. Terus ada yang namanya Selayan gitu. Selayan itu adalah planet dengan gravitasi berat banget. Kalau manusia biasa di bumi ke sono mati. Mati kenapa? Ketindih sama gravitasi. Oh. Nah, Tapi gini, baru satu. oh satu. Jadi satu kemungkinan. Gue penasaran, gue Iya. penasaran ya. Sama kemungkinan satu lagi. Iya, Ini yang apa? orang cocok logi yang gue bilang. Alien itu ada tapi iblis. Coba lihat dalam Efesus. Tetapi peperangan kita bukan melawan daging tapi penguasa-penguasa di udara. Oh, katanya. dia berpikirnya Jadi itu mereka mengartikan alien. alien itu adalah iblis. Jadi Musuh dari manusia. iya cocok logi dong. Yang Karena mau kan menginvensi ini. main ngerti-ngertiin aja kan. Gak ada pembuktian. Tapi ya ada juga orang-orang yang bilang katanya orang yang bisa ngelihat alien nih katanya. Jadi dia tuh sebenarnya bentukannya tuh manusia. Jadi tapi dia punya kemampuan untuk phase shifter. Jadi merubah shapeshifter. bentuk. Shapeshifter. Iya itu. Perubah bentuk. Iya berubah bentuk. Heeh. Katanya gitu. Tapi bentuknya tetap manusia dan dia ada di another dimension gitu yang kita nggak tahu. Gitu. Lu tau film MIB gak? Man in Black. Tahu. Tahu. Mereka bilang ada yang bilang itu beneran ada. Beneran ada. Beneran ada. Jadi kalau nonton film Man in Black sebenarnya alien itu udah ada di bumi, hanya dikasih fasilitas kulit bikinan supaya terlihat seperti manusia. Ih serius kata siapa? Iya, para orang-orang yang suka Tapi sebutnya apa sih, saintis nemu gak sih maksudnya? apa sih istilahnya? Saintis nemu gak sih soal kebenaran si alien ini? I don't know. Yang gini, orang tahu alien dari mana? Kalau bukan dari CIA, FBI, nggak ada saintis yang Nah, tapi ya gue percaya, nih gue punya satu kepercayaan ya. Lagi mau ngomong ya. Iya, udah lupa. Gak, gue terlalu semangat nih ngomongin alien nih. Nggak, jadi kalau misalnya gue punya kepercayaan bahwa alien, maksudnya apa ya? Alien itu ada. Ya silakan kalau lu percaya. Kalau gue netral, lu percaya nggak Bin ada alien? Percaya nggak? Kalau gue enggak. Nah berarti lu enggak percaya, gue netral, berarti pas semuanya. Gue netral, kalau ada pun ya sowat. Ini di film-film Hollywood yang ada di film-film, karena gini gue percaya apa yang ada di film-film Hollywood itu tuh beneran ada.
Selamat, Anda sudah jadi korban Hollywood. Enggak, Berarti ada karena- Thor, ada karena- gitu. I don't know, nggak sampai yang segitunya. Cuman maksudnya kayak misalnya kayak tentang apa namanya akhir zaman, cerita tentang bunker yang orang-orang pada ngebangun bunker ya orang-orang kaya itu supaya pada saat nanti ada kayak apa namanya akhir bumi gitu. Gue bingung deh The end of the kalau day. gituan. Orang bikin bunker ya. Tapi emang sekarang tuh udah ada. bikin Bukan bunker. soal itu. Gua bukan nggak percaya. Gue percaya ada yang bikin bunker. Tapi gue bingung orang ngapain bikin bunker ya kalau buminya hancur. Yang nggak bisa tergoncangkan. Tapi kalau buminya hancur juga, ya lu hancur juga kalau buminya hancur. Ya tapi mungkin persepsi mereka nggak sehancur itu. Jadi maksudnya kayak memang kayak ada gempa, ada kehancuran bumi, tapi ada spot-spot yang diperkirakan bahwa itu nggak akan kegoncang gitu. Nah kayak film 2012 berarti ya. Tapi memang bunkernya itu ada. Gue pernah lihat Iya di bunkernya berita. ada emang dibikin. Dibikin iya. Kalau misalnya itu konspirasi Tapi di lokasi gimana? tertentu nggak harus. Kalau misalnya itu konspirasi gimana? Konspirasi I don't know maksudnya gini. Ya itu ada otaknya aja biar orang ada yang invest. Jadi ada orang tertentu yang membisniskan itu. Padahal mereka juga nggak yakin bakal Iya sih. terjadi. Terus kayak virus-virus. Kan di Hollywood tuh pernah tuh, maksudnya sering ada tuh film-film tentang virus terus kayak hero-hero yang nyelamatin supaya orang-orang gak kena virus itu yang mau disebarin. Dan ternyata memang kan akhirnya ada gitu virus-virus yang begitu gitu ceritanya mirip-mirip yang ada di film-film Hollywood itu gitu. Nah, ini udah keluar dari area gua nih kayaknya nih. Ini Kalau ngomongin sampai Bible segitunya, Science sampai ke ini ya sampai ke panjang nih konspirasi. kadang-kadang. Ya, Makanya udah gua- kita harus menyetop konspirasi Iya. ini karena akan jadi part berikutnya. Oh mau bahas gak gitu? nggak tahu nih ini Males aja ya. kayaknya kurang menarik ya. Bukan kurang menarik, kita ini kurang menguasai juga konspirasi. Ya Aduh. tapi memang ternyata emang banyak yang kayak gitu. Jadi fenomena yang terjadi adalah ada orang-orang yang saking percaya Bible, mereka masa bodoh sama sains. Ada orang yang terlalu pengen sama sains sampai nggak percaya sama Bible, ada yang kayak gitu. Nah sedangkan kalau di posisi gua percaya Bible dan sains harusnya bisa berjalan Iya, beriringan. bersinergi ya. Harusnya buat gua, tapi itu buat gua. Atau buat lu dan buat lainnya ya gua nggak tahu. Iya. Karena saking kebesaran, maksudnya kebesaran karya Tuhan tidak semudah itu untuk diejawantahkan gitu dalam bentuk ilmu pengetahuan juga. Right? Iya belum ketemu aja Belum mungkin ya. ketemu ya karena karyanya terlalu besar gitu. Orang terpintar di dunia bisa dihitung kok. Albert Einstein, Stephen Hawking, mau siapa lagi? Elon Musk. Ya ciptain mobil doang sama pesawat SpaceX. Itu pun meledak berapa Enggak kali. doang sih, enggak doang itu. Kan pesawatnya meledak. Iya tapi kan at least udah bikin. Iya tapi kan Iya. meledak. Iya. Maksudnya ya udah gitu doang. Gak penting juga buat didebatin, gak penting. Ya mungkin emang gitu prosesnya ya. Iya, oke Ya, lah oke kalau lah. begitu. Jadi saja. kesimpulannya adalah Alkitab dan sains harusnya Bisa berjalan bersinergi beriringan. bersama-sama. Itu pendapat kita dan Untuk- kita bukan orang pinter, ya bukan di bidangnya, kita cuma ya bagi cerita doang. Iya, iya. Siapa tahu ada yang lebih paham dari kita, terus komen-komen Iya. ya, Oh di iya komentar. boleh nih komen-komen Di mana di sini? Di bawah ini. di kolom komentar ya guys. Gitu. Well, bersama saya Claudia Yuniar. Ya, dan saya Philip Dominika, kita akan ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan jangan lupa ada Robin di situ di keyboard, ada Christian di kamera, ada Livi di sana di multimedia. Kita akan kembali dengan cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita.